Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isran Fadila dari kelas 10 IPS 2 akan menyampaikan materi sejarah minat dari KD 3.9, yaitu menganalisis persamaan dan perbedaan antara manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern dalam aspek fisik maupun non-fisik. Manusia purba di Indonesia. Pada zaman Pleistosen, kepulauan di Indonesia di bagian barat menyatu dengan Asia, sedangkan kepulauan Indonesia di bagian timur menyatu dengan Australia. Pada masa Pleistosen, di bumi terjadi 4 kali masa glasial dan 3 kali masa interglasial, di mana Indonesia merupakan satu-satunya daerah yang sudah stabil sehingga banyak penemuan hewan purba dan manusia serta hasil budayanya. Guna menentukan kehidupan awal manusia purba yang ada di Indonesia, menurut von Koenigswald, zaman Pleistosen meninggalkan zaman kehidupan yang dikenal pada lapisan Pleistosen. Pada lapisan Pleistosen dikenal 3 lapisan yang masing-masing lapisan menunjukkan jenis, umur, dan ciri-ciri kehidupan yang berbeda. Ketiga lapisan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan Pleistosen bawah, formasi puncangan. Di lapisan ini ditemukan jenis fosil purba jenis Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus mojokennis. Kedua, lapisan Pleistosen tengah, formasi Kabu. Di lapisan ini ditemukan jenis Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus soloensis awal. Mereka telah mengenal alat-alat kehidupan dan mengenal bahasa dalam taraf yang sederhana. Mereka juga telah mengenal api, sehingga diperkirakan sudah memasak makanan dari hasil buruan mereka. Jenis mereka diperkirakan juga hidup di pulau-pulau Indonesia di bagian barat, Filipina, dan Cina. 3. Lapisan Pleistosen atas, formasi Notopuro, di mana di lapisan ini ditemukan jenis Pithecanthropus soloensis akhir dan manusia jenis Homo. Masa ini diperkirakan berumur hingga 40.000 tahun yang lalu. Manusia jenis ini juga di Nias, Sarawak, Tabon, Palawan. Pada masa berikutnya, diperkirakan manusia di Indonesia adalah jenis ras Austromelansoid, yaitu yang ditemukan di Sumatera Timur, dan ras Mongoloid yang ditemukan di Sulawesi. Adapun untuk yang berada di Jawa, sebagian besar Sumatera menunjukkan unsur gabungan antara kedua ras ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak ditemukan fosil manusia purba. Berikut adalah jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia purba tua dan bertubuh besar yang berasal dari Jawa. Manusia jenis ini hidup di lapisan Pleistosen bawah. Diperkirakan hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki rahang bawah yang kuat dan geraham yang besar. B. Memiliki tulang pipi yang tebal. C. Memiliki tonjolan kening yang mencolok dan tonjolan belakang kepala yang tajam, serta sendi-sendi yang besar. D. Meganthropus merupakan manusia purba pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Pithecanthropus, artinya adalah manusia kera. Manusia ini ditemukan di lapisan Pleistosen bawah dan tengah. Fosilnya pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Memiliki ciri-ciri tinggi badan 165-180 cm. B. Volume otaknya antara 750-1300 cc dan berat badan 80-100 kg. C. Mempertahankan hidup dengan cara berburu dan menangkap ikan. D. Peralatan yang ditemukan pada tahun 1935 adalah kakak genggam dan kapak perimbas. Jenis-jenis Pithecanthropus yang ada di Indonesia dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pithecanthropus mojokennis,
yang artinya manusia dari Mojokerto. Ini ditemukan di Mojokerto pada tahun 1936 di dekat Desa Pening dekat Mojokerto di lembah Sungai Brantas oleh von Koenigswald. Temuannya berupa fosil anak-anak yang berkisaran usia 5 tahun. Diperkirakan hidup 2,5 juta tahun yang lalu dan memiliki ciri-ciri berupa badan yang tegap, muka menonjol ke depan dengan kening yang tebal, dan tulang pipi yang kuat. Yang kedua, Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo antara tahun 1931 sampai 1934. Fosil hasil penemuan ini berupa 11 buah fosil tengkorak, tulang pipi, dan gigi. Yang ketiga, Pithecanthropus robustus ditemukan pada tahun 1939 di Trinil, lembah Sungai Bengawan Solo oleh Weinrich dan von Koenigswald. Fosilnya ditemukan di lapisan Pleistosen bawah dan von Koenigswald menganggap fosil ini sebagai Pithecanthropus mojokensis. Terakhir adalah Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Du Bois di desa Trinil, Ngawi pada tahun 1890 yang berasal dari Pleistosen Tengah. Mereka hidup sekitar 1 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Manusia ini berjalan tegak dengan badan yang tegap dan otot mengunyah yang kuat. Volume otaknya adalah 900 cc. Manusia ini dianggap sebagai missing link atau makhluk kepergian dari kera ke manusia dalam teori Charles Darwin. Penemuan Pithecanthropus erectus merupakan yang paling banyak dan yang paling luas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Homo. Homo artinya adalah manusia, merupakan jenis manusia purba yang paling maju dibandingkan jenis-jenis yang lainnya. Ciri-cirinya adalah A. Berat badan kira-kira 30-150 kg. Volume otaknya lebih dari 1350 cc. C. Mengenakan peralatan dari batu dan tulang. D. Berjalan tegak. E. Muka dan hidung lebar. F. Mulut yang masih menonjol. Homo dibagi juga menjadi beberapa jenis. Yang pertama, Homo wajakentris, yang artinya manusia wajak. Ditemukan di Tulung Agung pada tahun 1889. Temuan ini ditemukan oleh von Richthofen dan kemudian diselidiki oleh Eugene Du Bois, yang kemudian disebut Homo wajakentris. Lapisan asalnya adalah Pleistosen atas, termasuk ras Australoid dan bernenek moyang Homo soloensis, serta menurunkan penduduk asli Australia. Yang kedua, Homo soloensis. Pada waktu ahli geologi Belanda, G. ter Heer menemukan lapisan tanah di Ngandong, dia juga menemukan fosil manusia purba ini. Mereka menemukan 11 tengkorak fosil Homo soloensis di lapisan Pleistosen atas yang kemudian diselidiki dan menjadilah Homo soloensis. C. Homo sapiens. Homo sapiens artinya adalah manusia cerdas. Homo sapiens berasal dari kata holosen, bentuk tubuhnya sudah menyerupai manusia sekarang. Kehidupannya sudah menggunakan akal dan memiliki sifat yang sudah dimiliki oleh manusia sekarang. Homo sapiens memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc. Yang kedua, tinggi badannya 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, otot tengkuk mengalami penyusutan. Yang keempat, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. Yang kelima, muka tidak menonjol ke atas. Yang keenam, berdiri dan berjalan tegak. Yang ketujuh, berdagu dan tulang rahangnya biasanya tidak terlalu kuat lagi. Yang kedua, manusia purba di Afrika. Pada tahun 1924, Raymond Dart
menemukan fosil pecahan tengkorak dan bagian belakang rahang bawah manusia yang digali di sebuah pertambangan batu gamping di Taung, Tanjung Harapan. Dan setelah diteliti secara intensif, fosil tersebut dinamakan Australopithecus africanus atau kera Afrika Selatan. Selain makhluk itu, di Afrika Selatan juga ditemukan Australopithecus robustus yang mempunyai badan lebih besar dari Australopithecus africanus. Penyelidikan manusia purba pun dilakukan di berbagai tempat di Afrika. Dan berikut adalah jenis dan ciri-ciri manusia purba yang terdapat di Afrika. Yang pertama, Australopithecus africanus ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan Taung, Tanjung Harapan pada tahun 1924. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia dan berciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tinggi kurang lebih 1,5 meter. 2. Volume otaknya 450-600 cc. 3. Memiliki tubuh yang ramping. 4. Australopithecus jantan lebih besar dengan ukuran tubuh 20-40% lebih tinggi, 30-40% lebih besar dari yang perempuan. 5. Umur sekitar 3-2,3 juta tahun yang lalu. 6. Makanannya yaitu buah, kacang, biji, dan ubi bakar. 2. Homo rudolfensis ditemukan pada tahun 1972 di Afrika Timur di Turkana yang kini dikenal dengan Kenya. Peneliti menemukan bahwa fosil ini menunjukkan bentuk wajah yang tidak biasa, yaitu berbentuk datar dan panjang. Hal inilah yang membuat para ilmuwan mengategorikannya menjadi Homo rudolfensis. Dan Homo ini memiliki ciri otak yang besar dan berbadan tegap. Yang ketiga, Homo ergaster ditemukan oleh Richard Leakey di Afrika Timur dan Selatan. Homo ergaster dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai adalah spesies homonim yang telah punah yang hidup di Afrika Timur dan Selatan. Yang keempat, yang terakhir, Australopithecus robustus ditemukan G. T. Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gigi dan tulang rahang yang lebih kuat. 2. Berjalan dengan kedua kaki dan tegak seperti manusia. Ketiga, badan lebih besar dan kekar. Keempat, wajahnya datar dan tidak memiliki kening. 5. Memiliki tulang alis yang besar. 6. Volume otak sekitar 525 cc. Homo habilis. Homo habilis ditemukan oleh Louis Leakey di Kenya. Homo habilis dari bahasa Latin berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Homo habilis memiliki tubuh pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia zaman sekarang. Ciri-ciri Homo habilis adalah 1. Umur sekitar 2,3-1,2 juta tahun yang lalu. 2. Hidup di hutan kayu terbuka dan sungai. 3. Memiliki rahang dan geraham yang besar. 4. Tidak memiliki dagu. 5. Tulang alis yang tebal. 6. Memiliki tengkorak yang panjang dan berendah. Lalu, yang terakhir, Australopithecus boisei yang hidup antara 2,1 hingga 1,1 tahun yang lalu. Australopithecus boisei cukup mirip dengan Australopithecus robustus, tetapi wajahnya lebih lebar dengan ciri-ciri memiliki geraham yang besar dan berukuran 0,9 inci. Volume otak sekitar 500 cc. Muka lebar dan datar, berbentuk kepala ada yang lonjong, bundar, dan sedang. Berhidung sedang dan memiliki mulut yang menonjol.
Yang kedua, manusia purba di Eropa. Manusia purba yang ditemukan di Eropa disebut dengan Homo nederlands. Manusia ini ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neander, Dusseldorf, Jerman Barat pada tahun 1856. Selain di Jerman, ini juga ditemukan di Gua Spey, Belgia. Berbeda halnya yang ditemukan di Prancis, Homo yang ditemukan di Prancis adalah Homo cro-magnon. Netherlands adalah anggota genus Homo yang telah punah yang berasal dari zaman Pleistosen. Spesimennya ditemukan di Eropa dan Asia Barat juga Tengah. Netherlands dapat diklasifikasikan sebagai subspesies manusia Homo sapiens Netherlands atau sapiens yang berbeda, Homo nederlands. Jejak Proto-Netherlands pertama muncul di Eropa pada 6.000 sampai 3.500 tahun yang lalu. Pada situs-situs arkeologi Uluzian telah ditemukan beragam peralatan hidup sehari-hari yang digunakan oleh Homo ini. Antara lainnya adalah alat memancing, berburu, proyektil, serta peralatan lain dari tulang dan batu. Hal ini menunjukkan bahwa Homo nederlands mampu berinovasi dan membuat teknologi baru. Netherlands berpisah dari garis evolusi manusia sekitar 5.500 tahun yang lalu dan lenyap dari muka bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu. Beberapa spekulasi tentang lenyapnya Homo ini adalah dia mati dibunuh oleh manusia modern, atau Netherlands punah karena Homo sapiens yang lebih banyak dan aktif bereproduksi. Serta spekulasi lainnya adalah 3 kali letusan gunung berapi sekitar 40.000 tahun yang lalu di daerah Italia dan pegunungan Kaukasus telah menyebabkan kepunahan Netherlands. Ciri dari Homo ini adalah mendekati ciri dari Homo wajakensis. 3. Manusia purba di Asia, Tiongkok. Manusia purba yang ditemukan di Tiongkok disebut Homo pekinensis, yang artinya manusia dari Peking, yang sekarang berganti nama menjadi Beijing. Homo ini ditemukan di Gua Chokutien dan ditemukan oleh seorang sarjana dari Kanada bernama Davison Black. Berdasarkan penyelidikan, kerangka jenis manusia ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Oleh karena itu, para ahli juga menyebutnya sebagai Pithecanthropus pekiensis atau Sinanthropus pekiensis, yang artinya manusia kerah dari Peking. Usaha Davison dalam menemukan fosil pun digantikan oleh Franz Weiderich. Ia banyak sekali menemukan fosil manusia purba di Tiongkok. Dari hasil penemuan itu menunjukkan perkembangan dari Pithecanthropus pekiensis yang berubah menjadi Homo pekiensis. Selain di Peking, ditemukan juga fosil manusia purba di Tiongkok Selatan yang dinamakan Pithecanthropus latianensis yang sezaman dengan Pithecanthropus mojokensis. Itulah materi dari KD 3.9 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.